Baik teman-teman, jumpa kembali dengan saya Dani Sugiri. Saya akan melanjutkan di bagian kedua dari pertemuan pertama tentang aset tetap. Bagian kedua akan membahas mengenai penyusutan. Selanjutnya kita akan ke metode ketiga, yaitu double declining balance. Metode ini diaplikasikan dengan 3 step. Step pertama, menentukan persentase strike length-nya berapa dengan menggunakan estimasi umur manfaat. Step kedua, menentukan double declining balance rate-nya, yaitu dari hasil step 1, yaitu strike length rate-nya ya, dikali dengan 2. Step ketiga, menghitung depreciation expense dengan mengalihkan double declining dari tahap kedua dengan book value dari aset tetapnya. Berikut ini adalah contoh depresiasi aset tetap dengan double declining balance method. Ada aset tetap diperoleh dengan harga 24.000 ya, berarti initial cost-nya $24.000, estimasi umur ekonomisnya 5 tahun dan residual value-nya $2.000. Untuk dapat menghitung depresiasinya kita menggunakan tabel seperti ini. Tabelnya harus kalian hafal. Kolom pertama ini isinya tahun, kolom kedua cost-nya atau initial cost-nya, kemudian kolom ketiga akumulasi depresiasi di awal tahun, 4 book value di awal tahun, lalu kolom kelima ini double declining balance rate-nya, tarif penyusutannya berapa, lalu depreciation of 4 years-nya berapa untuk tahun tersebut. Ini nanti yang akan kita catat sebagai depreciation expense. Lalu di sini book value at end of years. Lihat tahun pertama initial cost-nya tulis 24.000. Kemudian akumulasi depresiasi awal tahun karena tahun pertama masih 0, book value at beginning of years-nya 24.000. Jadi initial cost kurangi dengan akumulasi depresiasi di awal tahun, ketemu ini. Nah, di sini double declining balance rate itu diperoleh dari mana? Ingat tadi step waktu kita menghitung atau mengerjakan double declining balance method itu di awal disebutin tahap pertama menentukan strike length persentai atau persentase penyusutan dengan garis lurus. Diperoleh dengan gimana tuh caranya? Lihat aja di sini. Kan ini umurnya 5 tahun. Jadi 1/5 itu sama dengan 20%. Karena ini double declining, 20% kali 2 ketemunya 40%. Gampang kan? Nah, 40% kali dengan book value of beginning of years-nya, ketemu angka ini 9.600. Nah, book value at beginning of years-nya dikurangi depreciation for years-nya, ketemu nanti book value at end of years. Angka 14.000 di bawah taruh di sini sebagai angka book value di awal tahun berikutnya. Kemudian yang depreciation for years-nya taruh di sini sebagai accumulated depreciation at beginning of years-nya. Terus dihitung gitu sampai nanti lihat di tahun kelima. Tahun kelima ini kita lihat book value at beginning of years-nya itu sudah $3.110. Kalau kita kali dengan rate ketemunya itu $1.244. Jadi book value pada awal tahun di tahun kelima kalau kita kurangi dengan depreciation 4 years-nya dengan rate 40%, nanti dia akan ketemu angka yang lebih kecil dari 2.000. Padahal diestimasi residual value-nya harus 2.000. Oleh karena itu, karena dia lebih kecil, maka untuk tahun terakhir kita tidak akan menghitung depresiasinya dengan rate 40%. Maka di sini di strip. Loh, cara ngitungnya gimana, Pak? Gampang. Tulis aja 2000-nya
residual value-nya di sini. Lalu selisih antara book value at beginning of years-nya dengan residual value itu dicatat sebagai depreciation for years-nya. Kapan itu dilakukan? Dilakukan ketika depresiasi dengan rate double declining balance rate-nya sudah menyebabkan book value pada akhir tahun lebih kecil dari nilai residual value. Baik, kita lanjut berikutnya. Baik, kita lanjut ke metode keempat, yaitu sum of the years decades depreciation atau penyusutan dengan metode jumlah angka tahun. Hampir mirip dengan double declining balance, tapi di dalam metode sum of the years decade ini pengalinya dengan persentase pecahan yang lebih kecil setiap tahunnya. Rate-nya gimana caranya? Formulanya, rate-nya diperoleh dari jumlah sisa umur ekonomis aset pada awal tahun, ya. Jumlah sisa umur ekonomis aset pada awal tahun. Jadi kalau ada aset umur ekonomisnya 5 tahun, diestimasi 5 tahun, maka di tahun pertama umur sisa ekonomisnya itu berapa? Ya 5, karena masih di awal tahun. Dibagi dengan jumlah angka tahun umur ekonomis aset. Jumlah angka tahun umur ekonomis aset itulah yang kita kenal sebagai sum of years of useful life. Ini diperoleh formulanya N kali N plus 1 dibagi 2. N-nya menunjukkan estimasi umur ekonomis, S-nya menunjukkan jumlah angka tahun umur ekonomis. Contoh ya, ada aset tetap ya, perolehannya $24.000, umur ekonomisnya 5 tahun, nilai residualnya 2.000. Hitung depresiasi, beban depresiasinya dan book value-nya per tahun menggunakan sum of the years decade depreciation. Nah, kita hitung dulu sum of years of useful life-nya. Ketemu di sini ya, N-nya kan umur ekonomisnya estimasinya 5 kali 5 plus 1 gitu ya. Pergi 2 ketemunya 15. Jadi rate-nya di sini rate-nya kan jumlah sisa umur ekonomis aset pada awal tahun dibagi dengan jumlah angka tahun. Nah, di sini. Tahun pertama rate-nya 5 per 15. 5 ini apa? Jumlah sisa umur ekonomis aset di awal tahun. Tahun pertama kan sisa umur ekonomisnya 5. Tahun kedua sisa umur ekonomisnya 4. Tahun ketiga 3. Tahun keempat sisa umur ekonomisnya 2 dan sebagainya sampai yang kelima 1 gitu. Nah, tabelnya ini juga harus dihafalin ya. Kolom pertama years-nya, kolom 2 itu cost dikurangi dengan residual value-nya, lalu rate-nya, kemudian depreciation for years-nya, lalu akumulasi depresiasi at end of years, ya, lalu book value at end of years. Ini cara ngitungnya bisa kalian pelajari sendirilah, kita fokusnya di rate sini. Oke, saya kira itu untuk contoh perhitungan sum of the years decades depreciation. Nanti bisa kalian perdalam di buku. Berikutnya kita akan ke revisi estimasi penyusutan ya. Apakah hal tersebut mungkin dilakukan? Sangat mungkin dilakukan gitu ya. Hal yang mungkin dilakukan di dalam suatu dinamika penyusunan laporan keuangan pada perusahaan.
Nah, itu berpengaruhnya pada beban penyusutan di masa mendatang atau yang sedang kita hitung, bukan pada beban penyusutan yang sudah lewat ya. Ini sebagai contoh saja, dibeli mesin pada 1 Januari 2011 harganya $140.000. Inisial mesin cost-nya itu segini tadi, $140.000. Umur ekonomisnya 5 tahun. Estimasi residual value-nya 10.000. Lalu annual depreciation-nya itu kalau menggunakan straight line method ketemunya 140.000 dikurangi 10.000 dibagi 5 ketemunya 26.000 $26.000. Pada tahun 2012 book value book value aset itu ketemu $88.000 yang kita dapatkan perhitungannya sebagai berikut gitu ya. Tadi initial cost-nya kan 140.000, kemudian akumulasi depresiasinya karena udah 2 tahun berarti 26.000 kali 2, 52.000. Book value-nya berapa? Book value itu kan initial cost dikurangi dengan accumulated depreciation-nya. Sehingga di akhir tahun kedua book value-nya ketemu book value-nya akan ketemu $88.000. Nah, pada tahun 2003 perusahaan mengestimasi bahwa mesin ternyata masih memiliki umur ekonomis 8 tahun, bukan 3. Dan nilai residualnya bukan 10, tapi 8. Karena ada informasi ini, maka kita dapat melakukan revisi perhitungan depreciation expense-nya. Caranya gimana? Book value di tahun kedua endingnya berapa tadi? 88.000 kurangi dengan nilai residu yang baru. Nilai residu yang baru ya, berdasarkan informasi yang terbaru itu 8.000, sehingga revisi dari depreciable cost-nya itu menjadi 80.000. Ini basis angka yang akan dipakai di dalam menghitung depreciation expense berikutnya. Sehingga kalau ditanyakan berapa depreciation expense setiap tahun, oh gampang. 88.000 kurangi 8.000 ketemunya 80.000 dibagi dengan estimasi umur yang baru yaitu 8 tahun, sehingga ketemunya depreciation expense-nya itu per tahunnya adalah $10.000. Demikian pembelajaran kita. Semoga bermanfaat. Terima kasih.